Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Isra bermakna berawal dari kata asra yusri. Isra bermakna diperjalankan malam. Sedangkan Mi'raj bermakna diperjalankannya baginda Nabi, dinaikkannya baginda Nabi sampai ke Sidratil Muntaha. Isra dan Mi'raj ini peristiwa hebat yang pada masa itu teknologi manusia belum mampu mencapainya. Maka saat itu ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, baginda Nabi dikatakan pendusta. Banyak orang-orang yang mengatakan baginda Nabi pendusta, tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Bagaimana mungkin seorang manusia mampu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hanya dalam waktu 1 malam sudah kembali. Kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 ke Sidratil Muntaha. Teknologi manusia sampai hari ini pun tak mampu mencapai apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu banyak yang mengatakan baginda Nabi berdusta. Banyak kemudian yang kembali murtad hanya karena tak mengimani, tak mempercayai apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal peristiwa ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi, dan ini menjadi peristiwa besar bagi baginda Nabi. Di setiap peristiwa yang terjadi tentu ada hikmah. Ada hikmah yang tersimpan di setiap perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Terlebih yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas apa hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pertama disebutkan dalam ayat ini, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada baginda Nabi sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang mampu memperjalankan manusia. Allah adalah zat yang mampu melakukan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Memperjalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha hanya dalam waktu 1 malam. Kemudian Allah perlihatkan Jibril dalam wujud yang aslinya kepada baginda Nabi. Allah tunjukkan kepada baginda Nabi mana surga, mana neraka. Allah perlihatkan kepada baginda Nabi tanda-tanda kebesaran Allah SWT, yang hendaknya dengan semua hal yang telah dinampakkan semakin memperteguh keimanan baginda Nabi, semakin memperkokoh dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di masa itu baginda Nabi menghadapi banyak ujian dan cobaan dari orang-orang yang menentang agama Islam. Sampai hari ini pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu dapat berkata bahwa kami beriman tanpa lagi Allah uji? Tak cukup kalau kita orang Islam tetap mengatakan kami beriman, Allah Tuhan kami, Nabi Muhammad Nabi kami. Kemudian seumur hidup dengan iman tersebut Allah tak lagi uji keimanan kita. Allah tetap uji sampai datangnya kematian. Dan ujian yang paling berat dialami oleh orang-orang yang beriman adalah para nabi, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak ujian yang dialami oleh baginda Nabi, mulai dari sebelum lahirnya sampai akhir hayatnya. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi sekitar tahun ke-10 kenabian, atau 10 tahun setelah baginda Nabi diangkat menjadi nabi. Tahun ke-7 kenabian,
keluarga besar Nabi Muhammad SAW, keluarga Bani Hashim, diboikot oleh kafir Quraisy, dihalang-halangi dari berinteraksi dengan kaum yang lain, sehingga banyak dari keluarga besar baginda Nabi yang kelaparan, yang meninggal hanya karena boikot yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Sampai tahun ke-10 kenabian baru boikot tersebut selesai. Maka untuk memperteguh keimanan dan dakwah baginda Nabi, Allah Subhanahu wa taala melakukan peristiwa Isra Mi'raj untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan kepada Nabi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi, wafat orang-orang tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat pamannya Abu Talib. Kemudian tak lama setelah itu menyusul wafat istrinya tercinta Khadijatul Kubra. Dua manusia yang terus membentengi dan ikut memperjuangkan, membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun sang paman tetap tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, tapi beliau menjadi pelindung baginda Nabi dari kaum kafir Quraisy seumur hidupnya. Maka ketika wafat dua orang yang tercinta ini, bersedih baginda Nabi, seakan tak ada lagi orang-orang yang akan menopang dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah hibur baginda Nabi. Tahun kematian pamannya dan istrinya tercinta dikenal dengan tahun kesedihan, Amul Husni. Maka untuk membahagiakan kembali hati baginda Nabi Muhammad SAW, Allah lakukan peristiwa Isra Mi'raj untuk baginda Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, yakni oleh syariat ibadah salat yang menjadi ibadah utama bagi kaum muslimin. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat laksana, ia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan salat laksana, ia telah meruntuhkan agama. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Kelak jika kita telah berhadapan dengan sidang Allah, ketika akan ditimbang amal-amal yang telah kita lakukan selama hidup di dunia, amal pertama yang kelak kita pertanggungjawabkan di hadapan sidang yang maha adil, yang akan ditanya sebelum Allah tanya bagaimana zakatmu, berapa banyak sedekahmu, sebelum ditanya pernahkah engkau haji dan umrah, sebelum ditanya bagaimana silaturahimmu, sebelum ditanya bagaimana engkau menjaga lisanmu, sebelum ditanya bagaimana puasa wajibmu, sudahkah engkau penuhi semuanya, dan yang batal sudahkah engkau balas, sudahkah engkau tunaikan, sudahkah engkau bayarkan. Sebelum semua amal itu ditanya di dalam sidang Allah SWT, amal pertama yang kelak akan disidang, yang akan ditanya adalah bagaimana solatmu. Solat amal pertama yang kelak akan ditanya, karena solat adalah induk dari segala amal. Idza salahat salaha sairu amalih, kata baginda Nabi. Jika solatnya baik, insya Allah amal ibadah yang lain pun ikut baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalih. Jika amal solatnya tak baik, maka amal yang lain pun ikut tak baik. Seseorang jika melaksanakan solat tepat pada waktunya, jarang sekali mengundur-undurkan waktu solatnya, sering sekali dilaksanakan secara berjamaah, maka insya Allah ngajinya ada, insya Allah sedekahnya mau, insya Allah lisannya terjaga dari gosip, ghibah, fitnah, insya Allah silaturahimnya baik, insya Allah jauh dari perkara-perkara yang diharamkan. Dan sebaliknya, jika seseorang ibadah solatnya kacau, sering ia mundur-mundurkan waktunya, na'udzubillah, bahkan sering ia tinggalkan solat wajibnya, tak pernah melaksanakan solat sunnah, solat wajib 5 waktu pun tak pernah ia lakukan, maka diragukan sedekahnya rajin, diragukan ngajinya sering khotam, diragukan ngajinya ada, diragukan lisannya terjaga dari gosip, ghibah, fitnah, diragukan silaturahimnya baik, diragukan amal-amal yang lain baik. Tanya pada diri kita pribadi, mengapa sampai hari ini saya jauh dari Quran?
Mengapa sampai hari ini lisan saya tak terbebas dari gosip, ghibah, fitnah, menceritakan aib orang lain? Mengapa sampai hari ini silaturahim saya sering putus dengan tetangga, dengan kawan kantor, dengan orang-orang tertentu? Mengapa sampai hari ini tangan saya enggan untuk bersedekah? Maka jawaban pertama, tanya pada diri kita, bagaimana ibadah solat kita? Karena solat adalah induknya ibadah. Jika solatnya baik, amal yang lain pun ikut baik, kata baginda Nabi. Karena solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah manusia dari berbuat keji dan munkar. Jika seseorang ibadah solatnya baik, insya Allah tertuntun hatinya untuk senantiasa melakukan amal-amal ibadah yang lain. Dan sebaliknya, jika seseorang ibadah solatnya tak baik, ibadah utama saja tidak ia lakukan dengan baik, maka jauh hatinya dari perbuatan-perbuatan baik yang lain. Kelak pasti ia akan bertanggung jawab di hadapan yang maha adil, akan mempertanggungjawabkan semua amal yang ia lakukan di hadapan sidang yang maha adil. Jika solatnya tak baik, bagaimana pula amal yang lain ikut baik? Maka nerakalah tempatnya kelak. Seringan-ringannya azab yang akan Allah timpakan kepada ahli neraka, seringan-ringannya azab di alam neraka kelak, di dalam nerakanya Allah. Allah letakkan 2 buah batu neraka di bawah telapak kakinya, mendidih sampai ke otaknya. Begitu seringan-ringannya azab yang akan diterima oleh ahli neraka. Dan orang-orang yang mendapatkan azab yang paling ringan di dalam neraka kelak akan berkata, tidak ada orang lain yang lebih pedih azabnya daripada yang saya alami. Begitu yang dikatakan oleh orang-orang yang paling rendah siksaannya kelak di dalam neraka Allah. Bagaimana orang-orang yang kelak mendapatkan siksaan yang paling berat di neraka Allah? Meninggalkan ibadah solatnya, otomatis ia sering pula meninggalkan amal ibadah yang lainnya. Sampai datang kematian di alam barzakh, belum lagi berhadapan dengan sidang yang maha adil kelak. Di alam barzakh ia sudah akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Jika amalnya baik, mampu ia jawab pertanyaan mungkar dan nankir di dalam alam barzakhnya. Insya Allah alam barzakhnya bagaikan taman dari tamannya surga, terang, kemudian berharap segera bertemu dengan Allah SWT. Dan sebaliknya, jika ternyata di dunia dulu jauh dari agama, jauh dari ibadah, tak pernah putus berbuat dosa, maka alam barzakhnya akan ia rasakan bagaikan lubang dari lubangnya neraka. Belum ia masuk ke dalam nerakanya Allah, sudah tersiksa terlebih dahulu di alam barzakh. Menangis darah pun kita kelak di alam barzakh, minta kembali dihidupkan ke dunia untuk memperbaiki keadaan. Takkan mungkin Allah izinkan kita kembali hidup ke dunia untuk memperbaiki keadaan. Selagi ruh masih dikandung badan, jangan pernah menunda-nunda amal ibadah. Karena ajal siapa yang tahu? Ajal dirahasiakan 3. Dirahasiakan di mana, kapan datangnya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, bulan apa, tahun kapan. Kemudian dirahasiakan pula ajal tersebut di mana datangnya. Apakah saat kita sedang berada di darat, sedang berada di laut, atau sedang berada di udara dalam pesawat terbang? Allahu a'lam. Kemudian ajal dirahasiakan pula cara datangnya, atau bagaimana keadaan kita saat ajal tersebut datang. Apakah saat kita sedang mengalami sakit yang berkepanjangan, atau sedang dalam keadaan sehat walafiat, sedang dalam keadaan duduk bersama teman, dalam keadaan sedang berolahraga, atau bahkan sedang tertidur sekalipun. Allahu a'lam. Ajal dirahasiakan 3 hal. Maka ajal adalah hal yang paling dekat pada diri seseorang. Begitu kata imam-imam terdahulu. Karena tak satu pun manusia mampu memprediksi kapan datangnya ajal. Berapa banyak orang-orang dijemput ajalnya di usia muda. Walaupun baginda Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahunan. Sedikit yang lewat dari itu, kata baginda Nabi. Baginda Nabi wafat di usia 63 tahun. Kita umatnya rata-rata 60 dan 70 tahunan, kata baginda Nabi. Sedikit yang lebih dari 70 tahun. Tapi walaupun sudah disabdakan ini, belum tentu kita termasuk di usia rata-rata umat baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang dijemput ajalnya ketika usia masih SD, SMP, SMA. Tak satu pun manusia mampu menjamin bahwa saya akan hidup sampai usia 60 tahun. Saya akan hidup sampai usia 70 tahun. Bisa jadi Jumat kali ini adalah Jumat terakhir dalam kehidupan kita.
Jika Allah jemput ajal kita dalam perjalanan pulang menuju ke rumah setelah solat ini, maka penyesalan yang akan kita dapatkan di alam barzakh. Mengapa sampai usia hari ini saya sering meninggalkan solat wajib saya? Mengapa sampai hari ini saya tak pernah mau mempersiapkan kehidupan akhirat, kehidupan abadi yang kelak pasti akan saya rasakan antara surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita banyak bergelimangan dengan dosa, bertaubatlah kepada Allah. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda-nunda amal. Apa yang terniat di dalam hati perbuatan baik, tunaikan segera. Karena umur siapa yang tahu. Niat di dalam hati namun tak terlaksana, kita mendapat pahala niatnya. Namun lebih baik jika kita laksanakan, menambah catatan amal, sehingga kelak berbahagia kita di alam barzakh, kemudian di akhirat berkumpul dengan orang-orang saleh, bertemu dengan keluarga yang telah wafat, bertemu dengan para syuhada, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surganya insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.